Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Umatul biku, para alim ulama, hadirin hadirat yang maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Falam ku cedek waktu ku ya kena Kalimantan Monroe. Ya. Jadi saya orang asing. Dulu hampir tiap tahun saya safari ke Kalimantan. Nah, sekarang kami agendakan tiap 3 bulan kembali ke kampung halaman. 3 tahun baru kembali. Udah nih matoki saat ini. Ya. Bahkan kadang hampir tiap minggu saya masih ditelepon untuk mengisi acara. Nggak semua via mau pare-pare mondok. Sementara kami tinggal di Kirogot, Kalimantan Timur. Sementara di dunia. Jadi kita naiki Monroe, tak jawab sementara. Karena kita sementara di dunia. Betul Pak? Ya. Saya akan menyampaikan satu pesan ya. Sanadnya dari Khalid bin Walid. Magasin dari ku yakimala kengi ya pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Khalid bin Walid, panglima perang yang tidak pernah kalah sebelum Islam, apalagi setelah Islam. Saking hebatnya, dipecat oleh Umar. Maka kira-kira pecat ini. Jadi itu rioloi, nareku berhasil dipecai. Maka kira-kira percaya Pak. Nak ketorangnya pangluta Umar majab atau masolangi akidana pasukan perangnya. Misalnya, maka dani pasukan perangnya, pasukan nasalangnya, nareku sibau ki Khalid pasti menaki. Erona nak ketorang pangluta Umar. Akhirnya dipecat. Masolangi akidah. Karena kita sebagai manusia, sebagai hamba, tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Umar sendiri mengundurkan diri ketika dia merasa kayaknya saya sudah terlalu tua untuk memimpin. Tak bayangkan gere. Panguluta Umar pernah memimpin 2/3 dunia. Disitulah ditaklukkan Palestina, ya, Quds. Yang pernah ke sana, di depan gereja itu ada namanya Masjid Umar bin Khattab. Ketika ditaklukkan Palestina, maka dani pendeta tala goncingnya terserah mau diapakan. Nasabah khawatir nabantaki masalahnya. Akan asapan Umar, silahkan bagi mereka yang tetap ingin tinggal di Palestina, silahkan. Apalagi jika ingin memeluk Islam, welcome, kami kasih haknya. Tapi kalau tidak, cukup membayar jizyah. Tidak ada pembantaian dalam Islam. Hukum waktu itu si tongenna odi mas sempaja tahu ke gereja. Manakala satu tempat tidak ada masjid. Bisa Pak ya? Ya rome dalelena ro. Contoh
Yogyakarta Vatikan. Di Vatikan itu, Itali, negara di dalam negara. Di Vatikan ini tidak ada masjid. Di mana kita sholat? Dimanapun kita sholat, yang jelas bersih. Ya. Tapi apa tindakan Khalifah Umar? Maka dia apa sana masampanya kroyolo. Yolona dengenge. Karena nak hargai dia peneru baru gereja. Ya. Akhirnya disitulah dibikin sekarang Masjid Umar bin Khattab. Ya. Pengututa Umar ketika merasa tidak mampu lagi memimpin, nah percaya lena. Agar bahasa apa? Mengundurkan diri. Itu sih tapi makuk ke gagal nih melomobi tambah berasiri ini. Ya. Masya Allah. Lalu ni kamal ini apa? Iri Allah tahu masih mampu memimpin, mengundurkan diri nih. Nah kita orang yang lena tidak adil nanti, tidak sanggup lagi. Memang di dalam Al-Quran syarat kepemimpinan itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 247 itu memang bagus, body dan pintar. Ayatnya Pak, nggak usah menghayal, ya nggak usah menghayal. Ya. Bapak Ibu, syarat pemimpin yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus bagus fisiknya dan pintar. Enggak usah dibayangkan, ya. Enggak usah dibayangkan. Ya. Jadi betul-betul ganteng, gagah, pintar, bijak, adil, jujur, amanah. Pernahkah kita mendengar, wahai orang Islam, jangan kalian membahas politik. Politik itu busuk, kotor. Pernah? Itu propaganda Yahudi. Biarlah kami yang menguasai politik. Kalian zikir saja, kalian taklim saja. Betul Pak? Itu propaganda Yahudi. Apa yang terjadi? Dia yang memimpin berbuat zalim. Akhirnya masjid ditutup. Pernah terjadi Pak? Loki maga. Masjid ditutup. Di zaman Nabi, kondisi apapun tidak pernah masjid ditutup. Bayangkan Pak. Haji ditutup. Betul Pak? Nasa Nabita dena kamalino sebelum masa-masa susah untuk berhaji. Berarti macam ini kamalino. Pasti tidak mungkin makin jauh. Kiamat pasti makin dekat. Dan kiamat terbesar bagi pribadi manusia adalah kematian. Jadi kita berjalan menuju kuburan masing-masing. Itulah kiamat kita. Ajal tidak mengenal umur, tidak mengenal tempat, waktu. Soal ajal, apakah Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya? Saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Ya. Sebaliknya ya. Ya, jadi Islam ini mengatur semuanya, kafah. Dega agama nurusu masalah bicu sampai masalah lumpuh. Masalah bicu tama WC. Bapak Ibu, doa masuk WC? Masih ingat? Diametis setengah belah. Pakai kaki kiri, keluar kaki. Masuk masjid kaki, keluar kaki. Tapi tak perhatikan kira. Tak balik-balik tuh. Apalagi masalah besar, ya. Kepemimpinan, masalah besar. Jadi kita sekarang jangan dicekoki lagi ya, jangan dibodoh-bodohi sama mereka. Di perguruan tinggi Islam seluruh dunia ada jurusan As-Siyasatu Syariah, politik Islam. Politik artinya riayatu syu'unil ummah,
mengurus urusan umat. Jadi kalau ada orang mengurus urusan orang banyak seperti yang kita lakukan tadi, ini masuk masalah politik. Jangan kita dibodoh-bodohi, Pak. Politik itu busuk. Rasulullah puncaknya politik. Para sahabat ahli politik. Salman Al-Farisi ahli politik. Kebayang nggak kalau yang menguasai politik, puncak kepemimpinan, orang yang paling takut kepada Allah? Kebayang nggak? Tapi kalau yang menguasai politik pimpinan itu anti Tuhan, saya yakin Islam pasti dibantai. Jadi jangan terpengaruh ya. Kita harus mulai berkembang, Pak. Di Gerogot itu pengajian saya tiap hari saya bagi-bagi ya. Misalnya hari Senin tasawuf. Ya kami bahas juga tasawuf. Meskipun tasawuf ini bukan konsumsi publik. Tolong. Aja tak ada buah hebatnya baca remeh tasawuf terus. Hati-hati, Pak. Enggak sembarang orang bahas tasawuf. Iya. Dan kitabnya harus jelas. Ya. Sekarang yang konsen bahas tasawuf adalah Buya Razi. Kami sudah ketemu dengan beliau. Itu pun sering terpleset. Hati-hati. Tasawuf ini kelas tinggi. Makanya dulu tasawuf pernah dilarang karena banyak orang zindik, mega atau kafir gara-gara mata tasawuf. Cani masam banyak. Bagi letu ko tega. Mega tu mata tasawuf, cami masam panjang, cami mah puasa, faje sisa mata tasawuf. Lebih yang pakai singi syariat. Dega kegunaan mata tasawuf tahu dari ko dene lo masih kiri, dene lo masam panjang. Letu nak jinne tepet tu, jinne teluka, perengera tepet tu. Tidak begitu. Ya senge jinne teluka selalu berwudu, meskipun tidak sholat. Ya senge perengera tepet tu selalu berzikir. Dalam kondisi apapun, hati-hati bertasawuf, Pak. Justru saya khawatir kalau ada yang bawa tasawuf dasarnya lemah. Maaf, apalagi tidak bisa baca kitab gundul. Hati-hati, Pak. Jangan jadikan kebanggaan. Hati-hati. Mega atau tak salah. Ini sejarah membuktikan. Mulai Hallaj itu dipenggal kepalanya oleh raja gara-gara mata tasawuf. Dia berpaham al-hulul dan ittihad. Nasangi Allah Ta'ala bisa menyatu dengan hamba, bisa menyatu dengan manusia, bisa menyatu dengan pohon. Dipenggal kepalanya, Pak, gara-gara bertasawuf. Salah. Mega tu maku ke mapuro pahanda. Buat apa masam paya Kak? Pengelatalan Kak kialiku. Ini sesat, Pak. Makanya hati-hati bertasawuf, Pak. Saya itu sangat khawatir ya. Tiba-tiba muncul bawakan tasawuf. Maaf. Dia tuh gagak ya. Makanya saya bahas di Gerogot itu, Kalimantan Timur, mulai hari Senin tasawuf. Jadi saya betul-betul kasih pengertian tasawuf. Alhamdulillah, megana tu masam pajak pema, ifa syahada pema, Pak. Karena di Kalimantan itu parah. Ada satu kelompok yang membeli ijazah surga sampai 40 juta. Dia masam pajak, Pak. Mungkin ijazahnya surga. Jadi tasawuf ini jadi kedok. Terbayangkan, Pak. Silahkan baca sejarahnya tasawuf. Rawan itu orang, harus hati-hati. Kalau mau, amalan aja dikasih. Enggak usah paham-paham terlalu tinggi. Yang pembicara saja tidak paham. Maaf, Pak. Yang membahas tasawuf itu level-level Buya Razi itu pun terpleset berapa kali. Buya Razi loh. Apalagi tanya di pesantren di sebaca kita gondol, napamu lebih. Lo salah kok, pasti lo salah. Ya, maaf ya, maaf. Ya, kami bahas tasawuf hari Senin, hari Selasa muamalat, ekonomi Islam, masalah riba, masalah politik Islam, tata negara Islam, masalah perpajakan di dalam Islam. Hari Rabu ruqyah syar'i. Magi bahas ruqyah syar'i, nasabah mega mau atau naboji masandro. Di mana-mana, Pak.
Ya, hari Rabu, hari Kamis usul fikih. Hari Jumat amalan. Amalan. Kalau kita baca ini, pahalanya ini, ya. Kemudian hari Sabtu itu Risalah An-Nur. Ada namanya Risalah An-Nur, 10 jilid, itu gundul. Salah satu muridnya adalah Ustaz Somad, adik kelas kami. Jadi Ustaz Somad ini adik kelas kami, 3 tahun di bawah. Meskipun kelihatannya dia lebih tua dari saya, mungkin awet tua, saya awet muda. Ya. Beliau adik kelas kami, ya, dan kami akrab, dekat. Ya. Kemudian hari Ahad majelis di rumah, baca Barzanji. Jadi saya galakan Barzanji di sana, uterjemah Barzanji ke dalam 3 bahasa. Ya, bahasa Ogi, Latinna, Sibawa, Indonesia. Al-Quran juga saya sudah terjemahkan. Saya sempurnakan terjemahan Al-Quran kakek kandung saya, Guruta Hamzah Manguluang, sekretarisnya Guruta Sada Sengkang. Itu kakek kandung saya. Menerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Bugis tercepat di dunia, cuma 1 tahun 2 bulan 2 hari. Saya kerja sekarang, jadikan 3 bahasa, 3 jilid, nanti jadi 10 jilid. Kami mohon doa semoga cepat selesai. Kalau selesai, saya menjadi penafsir termuda di Indonesia, ya, di Indonesia. Kami sekarang lagi menulis, ya. Jadi Guru Tasada Latoku, saya cicitnya dari nenek. Jadi Guru Tam Samangulua sebagai sekretaris, Terwatue Sileti Malangi, Guru Tam Bodale, Guru Tapabaja, Guru Daud, Guru Yunus Martan. Nenekku Palimalolo yang kai sekretaris, karena bagus tulisannya. Setelah diangkat sekretaris, maka manguluang kubaine anoreku, itulah nenek saya. Jadi kami ini kebetulan dilahirkan dari ulama-ulama, ya. Guru Tasada lahir di Mekah, sempat jadi Imam Masjidil Haram 2 tahun, dari tahun 21 sampai 23 sebelum Indonesia merdeka. Beliau dihalang-halangi untuk kembali ke Sengkang, tapi beliau mikir, kalau saya tidak kembali ke Sengkang, apa jadinya nanti umat? Bisa jadi kafir. Akhirnya dia nyelonong untuk tinggalkan Saudi. Ya, di situ perjalanannya. Saya sudah bukukan juga Jejak Para Dai, judulnya. Saya sudah tulis biografi data Guru Tasada. Ya. Jadi kita kembali, ya, kita kembali. Jadi Islam itu kafah, ya, mengurus segalanya. Nah, kena maki ayat. Apa tuh minuna bi badil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian mempercayai sebagian ayat-ayat kami dan mengkafiri sebagiannya? Karena banyak orang begitu. Mas sempajang, oke, mau puasa oke, tapi muamalahnya masih pakai riba. Ini riba dosa paling melompoh. Sekecil-kecilnya dosa riba itu bagaikan meniduri ibu kandung sendiri. Tak bayangkan nih. Kami peneliti masalah riba. Saya juga lagi menulis tafsir ayat-ayat riba. 3 ayat tentang riba. Sementara babi cuma 4. Nah, kita sepakat babi itu haram. Mulai dagingnya, kulitnya, lemaknya, darahnya, bulunya, kulitnya, babi itu haram. Tapi kok masih ada yang membolehkan riba? Jadi ini perlu kajian khusus, ya. Ya, perlu kajian khusus. Nanti lain kali lah. Ya, kita singkat aja karena waktu. Biasanya Nabi itu diutus untuk mengurus masalah akhirat. Ya, saya ulang, biasanya Nabi itu diutus untuk mengurus masalah akhirat. Tapi semua Nabi punya pekerjaan dunia. Nabi Adam, Pak Darat. Nabi Idris, Pak Jai. Terus Nabi Idris, narekumajai, tolong masikri. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Angkaman iblis ganggu, natodok si sama tanah. Akhirnya gicok buta suali deh. Itulah Dajjal. Dajjal itu mata satu. Puji ganggu Nabi Idris, todok sisen, todok jarum, gicok.
Nabi Nuh tukang kayu, ahli bikin kapal. Mungkin keturunan Nabi Nuh apa yang bikin kapal di goa itu ya? Karena tidak ada yang bikin kapal sekarang kayu kecuali di sana. Pinisi. Makanya ada ahli sejarah yang mengatakan lebih duluan Pinisi berlayar ke Amerika daripada Columbus. Betul juga. Kalau Columbus berlayar pakai besi, tidak mungkin. Kalau orang berlayar dulu 1000 tahun yang lalu pakai kayu, mungkin. Tapi masih ada kah? Masih ada. Itu di daerah gua ke atas ya, Bantaeng lah misalnya. Berarti ini membuktikan orang Indonesia, Nusantara lebih duluan berlayar daripada orang lain. Dan akhirnya ditemukanlah Brunei. Raja-raja Malaysia yang pertama itu adalah orang Bugis. Apalagi Deng Cella. Deng Cella itu berperang, tangan kanannya pedang, tangan kirinya Dalail Khairat. Itulah kami baca di Kalimantan tiap hari Sabtu, Dalail Khairat. Kumpulan salawat. Jadi tiap hari ganti-ganti ya. Kebayangkan gede. Berjihad, dia bawa kitab salawatnya. Kita barasanji ya. Kita kembalikan barasanji itu, kita baca. Bukan beda. Wah, iya Pak beda-beda dasarnya utas dasar istilahnya memindreng atau beleng-beleng. Maaf, inilah kelompok yang paling tidak paham agama. Pak beda-beda tapi dia tuh gagak ya. Paling kengkak keseliun. Ya. Hukum itu Bapak Ibu cuma 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Tidak ada bid'ah. Eropa beda-beda narekode ni sedalelena maka dia gagah. Beleng-beleng. Padahal angka terakhir upah mauli Muhammadiyah si bahasa Salafiyah ki Grogo. Langsung dalelena Ibnu Taimiyah. Maka nak apa keroy. Guruna beda-beda Ibnu Taimiyah sana. Ibnu Taimiyah menulis kitab berjudul Iqtida Siratal Mustaqim. Saya punya kitabnya, kitab gundul, bukan kitab gondrong, gundul. Halaman 254. Maka Ibnu Taimiyah diberi pahala yang besar bagi orang yang bermaulid. Manakah maka ada murid? Nah bidah. Murid aga ya? Ayo Pak, murid aga. Taat atau durhaka? Lupa maulid. Terus penceramahnya orang Turki. Pokoknya kita diseng bidah. Yena to dongok nalino. Guru ko. Di dalam zikir itu zikir suara keras tadi seperti imam lakukan. Jadi imam ini satu letin dengan saya itu. Saudara kami itu. Ustaz Idham ya. Wah. Sileti Kak 95. Ya. Lama baru ketemu juga ya. Irama zikir tawe setelah sholat itu hadisnya Bukhari 1000% apa? Sahih. Maka Nabi tak anna rafa sauti bizikri hina yang sorifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Bukhari. Akan apa keroy. Sesungguhnya berzikir dengan suara keras setelah sholat fardu itu ada dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakah maka ada bidah? Beleng-beleng. Maaf. Aja nak boleh beleng-beleng, dongok-dongok. Tongko-tongko, bantak-bantak. Iya. Agafi. Ayo Pak, mana selesai pembicaraan? Iya. Ayat yang dibaca tadi oleh Pak Imam, berzikirlah engkau dengan suara lirih, tidak keras. Betul, tapi pelajari dulu asbab nuzulnya dan asbab urutnya. Perintah berzikir dengan suara lirih dalam hati, tidak keras, betul.
Tapi waktu itu Islam belum berkembang. Islam masih sembunyi-sembunyi. Itu zikir artinya ya sholat, ya mengaji, yang bertasbih. Dulu sebelum Islam berkembang, kalau ada orang mengaji langsung dipotong lehernya. Dulu. Sekarang tidak berlaku, Pak. Makanya belajar. Makuke, narik masih kiri suara keras, engkau gak bunuh kiki, Pak. Engkau gak tembaki. Tidak ada. Itu perintahnya. Begitu maksudnya ayat itu. Tapi setelah Islam sudah berkembang, bebas, silakan berdakwah pun terang-terangan. Dulu sembunyi-sembunyi. Tapi setelah Umar bin Khattab masuk Islam, dakwah terang-terangan. Itu yang pertama. Yang kedua, zikir dengan suara lirih atau tidak bersuara, itu zikir sholat tahajud. Bedakan, Pak. Kalau zikir sholat tahajud, jangan keras. Tak ganggu tuh matiin roh. Coba nih, Pak, berzikir ke jam 3 malam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kada kita itu jangan ngerus tasir roh. Zikir suara nyaring setelah sholat fardu. Ada yang tidur, Pak? Ada nggak yang tidur pas maghrib tidur? Tidak ada, Pak. Jadi tidak mengganggu orang. Kecuali Pak bida-bida terganggu. Mafallah, matur mesu. Tur medeh. Mafallah, Pak, akibat zikir teh mafallah. Allahu Akbar. Begitu, Pak, ya? Ya. Jadi masalah akhirat alengin nabi tak. Masalah dunia bebas. Contoh, makutanai pada keromeh, maka de suruh nabang Allah Ta'ala, ajarkanlah kami berkebun kurma yang baik. Akan asana bita, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham urusan dunia kalian. Coba, Pak. Dia dapat guru Nabi tak? Apakah Nabi tidak tahu? Tahu. Cuma Nabi memberikan kebebasan kepada kita untuk berkreasi masalah dunia. Contoh, itu si drape Pak Galung, maaf, bagus, lumbu padi, Pak, bagus sekali. Itu zaman-zaman Palima Kesing, Pak Galung. Makanya orang yang banyak sawahnya, insya Allah kaya, Pak. Karena berasnya pasti laku. Karena orang sampai sekarang tidak ada yang berhenti makan beras. Iya. Iya, macam nama tu macam Pak Galung, cuma dia agak malaikat Galung. Ya. Kalau bisa kita orang sidrap bikin mesin menanam sekalian panen dan langsung keluar berasnya. Silakan. Contoh ya, contoh. Itu orang ateis tidak percaya surga dan neraka. Ya. Orang Amerika. Tapi mebu feleng yang mendekati itu. Di surga itu tinggal hati yang berniat, langsung ada. Contoh, kita lihat burung terbang. Papa makadaki, macam kak mandero manu-manu itu burung yang terbang langsung datang ke kita, masak sudah dibumbu, tinggal buka mulut. Begitu surga, Bu. Bapak. Mustahil enggak? Tidak, karena teknologi sekarang sudah mendekati itu. Contoh, maka ada Guru Yunus Martan, ceramahnya tahun 80-an. Suatu ketika nanti orang bertelepon sambil jalan-jalan. Guru Yunus, nah ceramah memang di tahun 80-an. Suatu ketika nanti orang telepon sambil jalan, tidak pakai kabel. Betul, Pak, sekarang? Betul. Sekarang lebih canggih. Kita telepon saling melihat, video call. Itu, Pak, sudah mendekati. Imakuke, kalau di surga perintah pakai hati, sekarang
perintah pakai jari. Ma pence-pence mi tahu, engkau si kentak ya. Ma pence-pence mi, engkau si gado-gado. Ma pence-pence mi, engkau si burasa. Betul Pak? Ma pence-pence mi. Tanya lena nasu, tanya lena tanang, sudah mendekati. Sekarang sudah zaman laser mata. Coba lihat di film Pak, siapa yang masuk hotel, yang bintang 5, itu sekarang pakai mata. Jadi buka pintu itu pakai mata. Kita bawang, tak buka pintu, itu namanya laser. Di Saudi sudah diterapkan teknologi ini. Bagi orang yang haji, bukan cuma sidik jari, tapi sidik mata. Kalau sidik jari bisa dipalsukan Pak. Talengi-liling. Jadi kabur itu. Ya Pak guru kayak perampok. Ya masih sih Pak. Ya. Kalau mata tidak bisa dipalsukan Pak. Canggih nah. Di mini periode mungkin 50 tahun lagi, 100 tahun lagi tidak dipence-pence lagi, tinggal niat. Surga sudah. Jadi tidak ada yang mustahil ya. Surga itu ada Pak, akhirat itu ada. Ya. Jadi engkau saya ditahu, makutana kena bitta. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jadikan hikmah ya, pelajaran buat kehidupan kita. Pertanyaan pertama, uhibbu an akuna a'lamun nas. Surona fangallahu ta'ala melolad deka macaji tau paling macak kilino. Saya ingin menjadi orang yang paling pintar di dunia. Kira-kira apa jawaban Nabi? Pak, Bu, asikola ko? Aceh ko kajian? Aguru ko? Apa pesantren ko? Begitu kan? Jawaban Rasulullah, tolong dicatat, ittaqillah takun a'lamun nas. Jika kamu ingin menjadi manusia yang paling pandai, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Itu Pak rumusnya. Tidak ada istilah terlambat belajar, apalagi belajar agama. Tidak ada istilah terlambat. Perintah Nabi ta, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Narik kemati ini, dia tutup lima tutup pada sengat. Makanya orang mati itu ditalkin. Talkin perintah, bukan bidah. Pokoknya bidahnya di niseng bidah sih. Pokoknya akhirnya sesat dan menyesatkan. Napa caji macike iro agama? Napa caji masusah agama? Pak dua bapak di sengena bidah haram. Neraka. Tiga ke surgana. Tiga ke halalna. Ya Allah. Ya. Semoga mereka dapat taufik dan kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Kita doakan Pak. Kita doakan. Mereka saudara kita. Meskipun mereka tidak menganggap kita saudara. Karena kita dianggap pelaku bid'ah, kafir. Tapi kita tetap menganggap mereka saudara kita. Tak salah kesih. Apa sanin apa kafir tetap kita doakan. Ya, kita doakan Pak ya. Iya. Nasabah nasang bid'ah talqin. Akhirnya engkau anggota siang ngesuni dinamati. Itu orang yang mau mati Pak harus ditalkin. Karena masa-masa orang mau meninggal itu disitulah dia bingung. Mau ustadz mau siapapun harus ditalkin. Karena orang ini membedakan talkin, enggak mati-mati anggotanya. Ya, akhirnya datanglah orang umum. Kenapa ini ustadz? Ya sudah 3 hari enggak meninggal ini. Kenapa tidak ditalkin? Wah, enggak boleh talkin, bidah. Begini aja dulu.
Saya talkin dulu ya. Nanti kita berdebat. Kalau sudah meninggal ini kita berdebat. Nah, talkin mati. Dia jadi berdebat. Woi, tongak tidak setok. Caput tuh. Ya. Kuat? Saya enggak kuat. 2 bulan sama safari, mulai Kalimantan, Sulawesi, Jakarta, kembali ke kabupaten ya. 5 menit lah ya, 5 menit. Nah, rekologi minta ceramah-ceramah aku, titabani YouTube ketik langsung nama lengkap saya, Haji Ahmad Fuad Syukri LC. Haji Ahmad Fuad Syukri LC. Nomor WA 082 3333 92971. Tidak bisa diulang. 082 Jenderal 3 92971. Tidak bisa diulang. 082 3333 92971. Tidak bisa diulang. Oke, terlalu nih. Ya. Atau diketik saja Ustaz Somad dan Ustaz Fuad di Parepare, langsung muncul. Biar gampang ingat. Ustaz Somad dan Ustaz Fuad di Parepare. Kami yang pertama mengundang beliau tahun 2018. Masih susah diundang dulu. Sekarang gampang. Dulu susah. Ketika dia menolak undangan istana, kami undang. Waktu itu orang bilang, bohong. Pas mau datang, ngaku semua dia yang undang. Begitu ya? Di mana-mana begitu ya? Saya yang undang. Setelah acara, dinaikkan di koran. Dia yang undang. Hebatnya ini orang. Terpaksa kita naikkan lagi di koran, lusanya. Kami yang undang, bukan dia yang kemarin itu. Bohong itu. Ya Allah, kok bisa begitu ya? Ya. Kegiatan kami sekarang, kami lanjutkan tafsir bahasa Bugis. Ya. Sambil kami keliling Indonesia, bahkan rencana keliling dunia ya, untuk berdakwah. Asia Tenggara, Thailand, Malaysia, 2018 Pakistan. Saya penelitian dakwah di Pakistan rencana 1 tahun, tapi cuma 6 bulan saja karena terjadi perang. Terpaksa harus pulang. Perbatasan India dengan Kashmir, Kashmir itu Pakistan, itu perebutan Pak. Jadi begini, Pakistan ini negara Islam, India negara Hindu. Karena faktor agama ini perang terus. Ciri khasnya orang Pakistan itu putih, gagah. Jadi bintang film yang gagah cantik itu orang Pakistan. Orang India itu hitam. Biasanya jadi penjahat ya. Ya. Dulu negara ini 3. Hindi, bahasa Arabnya ya, Hindi, ya. India, Pakistan, Bangladesh, visa 3. Pakistan memisahkan diri dari India, bikin negara Islam. Kemudian Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan, bikin negara republik. Ya. Jadi penelitian dakwah saya di sana tentang jamaah ad-da'wah wa tabligh. Jadi saya teliti jamaah tabligh karena kenapa? Kasihan saya lihat dibeda-bedakan. Ya. Kasihan saya lihat jamaah tabligh itu dibeda-bedakan, dibilang sesat, jamaah kompor, tidur masjid, enggak bertanggung jawab. Kasihan. Akhirnya saya YouTube-kan, sudah saya punya YouTube, dalil sahih 3 hari, keluar 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan. Enggak usah diperdebatkan. Ukalah bamo. Dia mulai megang pengewan. Dia mulai. Salafi pun angkat tangan. Di Gorogot sudah angkat tangan Salafi. Saya bilang enggak usahlah kita berdebat. Masing-masing jalan. Lana amaluna walakum amalukum. Bukan lakum dinukum waliyadin. Selalu salah ini. Salah pikir. Ya. Contoh, masalah hilafiyah itu ibaratnya matematika.
Bapak tolong diperhatikan. Matematika itu 10 berapa tambah berapa? Ayo Pak. Pak, 10 berapa tambah berapa? 5 tambah 5, 6 tambah 4, 7 tambah 3, 8 tambah 2, 9 tambah 1. Begitulah hukum. Mereka 10 yang benar 5 tambah 5 saja. Yang lain bid'ah, kafir, neraka. Kacau dunia ini Pak. Karena semuanya benar, dia mengaku paling benar. Dia aja, mereka aja masuk surga. Iku kepuna surga. Kita ini umat Nabi mengajak orang untuk masuk surga, mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Betul Pak? Iya. Kacau memang. Contoh ya, terakhir ini. Lebih nih itu. Di mereka kalau sholat isya bisa ditunda sedikit, gak apa-apa Pak. Iya, gak apa-apa. Beda kalau sholat maghrib. Ya. Contoh ya, yang paling real. Kunut subuh dengan tidak kunut subuh. Ayo Pak, mana yang benar, mana yang salah? Ayo. Semuanya benar. Karena semua ada dalilnya. Yang kunut subuh benar, yang tidak kunut subuh benar. Yang salah apa Pak? Yang salah. Yang tidak sholat subuh. Begitu Pak. Jangan yang tidak kunut mengkafirkan yang kunut. Yang kunut mengkafirkan tidak kunut. Kacau dunia ini Pak. Musuh-musuh Allah tepuk tangan. Nafak biteki. Nafak si jagur ki gara-gara sepele. Alena na tepuk tangan aku saya ini. Nak saya ekonomi, nak saya pendidikannya. Akhirnya kita terjajah. Janganlah begitu. Kita harus bersatu Pak. Saya sama mereka sangat senang, terutama masalah riba. Satu aja kelebihannya mereka itu, mereka kuat masalah riba. Yang lain, halal nandre manang. Kecuali mereka Pak, saya akui. Bahkan rujukan saya masalah riba, ustadz-ustadz mereka